Halo Cinecrip, balik lagi di trailer reaction bareng gue Rashid Hari. Ini dia trailer yang gue tunggu-tunggu, akhirnya sudah nongol, sudah rilis. Tapi ini kali ini bukan trailer film ya, tapi trailer series. Gue sebenarnya bukan seorang penonton reguler series sih. Kalau lu udah sering nonton video Cinecrip pasti lu tau lah, gue jarang ngomongin series. Ya beberapa kali sih gue review series Indonesia di Cinecrip, tapi itu simply karena iseng aja loh. Karena ketidaksengajaan gitu, kayak sering gue bilang, gue browsing di streamingan, lagi gabut terus nemu yang menarik, ya udah gue tonton, kalau bagus gue review gitu. Selama menarik dan nggak panjang gue sikat, tapi nggak pernah yang rutin gue ngikutin series, apalagi series barat gue nggak pernah ya. Paling cuman drakor sama series MCU sih yang rutin gue tonton. Nah tapi yang satu ini special, ini adalah series Indonesia original pertama yang diproduksi sama Netflix, yaitu Gadis Kretek alias Cigarette Girl, yang bakal rilis tanggal 2 November besok. Konon ada 5 episode ya, kalau nggak salah terdiri dari 5 episode. Tapi gue mau say hi dulu nih sama teman-teman yang udah join membership Cinecrip. Semoga kalian bapak-bapak, ibu-ibu puas sama benefit yang didapat. Ya sekarang mungkin masih banyak kekurangan karena masih baru bulan pertama jalan, tapi seiring waktu kami bakal terus improve, percayalah. So sekali lagi thanks a lot. Well, kalau ngomongin Gadis Kretek nih, satu yang nempel banget di kepala gue adalah cover novelnya. BTW series ini kan diadaptasi ya dari novel berjudul sama bikinan Ratih Kumala yang masuk 10 besar penghargaan Kusala Sastra Khatulistiwa tahun 2012. Itu adalah salah satu ajang penghargaan sastra paling prestisius di Indonesia, dan gue inget banget di era 2010-an pas masih kuliah tuh gue sering ngeliat gambar ini di banyak tempat, di toko buku atau gambarnya dipajang di mana, gue sering banget. Imagery seorang perempuan Jawa megang rokok kretek ini tuh ikonik banget, dan orang-orang yang terlibat di series ini juga gila sih. Sutradaranya tuh misal, yaitu Kamila Andini sama Iva Isfansyah, tuh dua sutradara yang talented banget. Salah dua sutradara Indonesia paling oke saat ini, dan mereka suami istri. Gue nggak inget sebelumnya di film atau di series tuh pernah ada pasangan suami istri Pak Sutri itu yang ngedirect bareng. Itu gue nggak inget pernah ada. Coba kalau misalkan lu pernah inget gitu selain Iva sama Kamila, bisa lu share di kolom komentar. Gue sih nggak inget ya kalau pernah ada. Terus castnya all star, lu cek sendiri deh nih. Dian Sastro, Aryo Bayu, Putri Marino, Sheila Dara, Ine Febrianti, Tisa Biani, Arya Saloka, Rukman Rosadi, dan masih banyak lagi, listnya nggak berhenti. Dan kebetulan salah satu lokasi produksinya itu di Jogja beberapa bulan yang lalu atau tahun lalu ya, gue agak lupa nih. Udah lumayan lama kok produksinya di sini. Itu dekat rumah gue produksinya, beberapa titik produksinya. Dan walaupun saya tidak datang ya karena ngapain, gue siapa gue anjir. Tapi kebetulan gue sempet ya sedikit ngobrol lah sama salah satu orang yang terlibat. Gue nggak bisa reveal siapa demi kebaikan bersama ya. Tapi intinya dari cerita-cerita itu gue denger beberapa hal sih, mulai dari perspektif yang series ini bawa, terus soal artistiknya, soal performance case-nya, dan dari cerita-cerita itu oke, gue excited. I'm sold gitu. Di luar fakta bahwa Gadis Kretek emang basicnya adalah novel yang udah punya nama yang bagus, dan kayak tadi gue bilang ya, imagery-nya ikonik banget, udah gue kenal baik. Di luar itu semua, ngedenger cerita di balik layar soal gimana series ini berjalan dan dibuat, gue excited. So, mari kita tonton dulu trailer untuk Gadis Kretek aka Cigarette Girl. Ya, semoga Netflix berbaik hati ya nggak ngasih copyright strike. Ini soalnya Netflix kadang lumayan brutal gitu copyrightnya. I mean, come on. Jangan ya, please Netflix, mohon kali ini bermurah hati. Bokap gue lagi sakit keras. Ini permintaan terakhir dia. Anjir, disembur kretek lu. Romo pernah nggak ngomong sama kalian tentang yang namanya Jeng ya? Zeng ya, Dian Sastro kan. Dasiyah kalau nggak salah. Bokap gue itu lagi cari orang yang ada di foto ini. Mimpi saya adalah menciptakan kretek terbaik. Kretek Tapi terbaik. di dunia kretek, perempuan hanya boleh menjadi pelinting saja. Permainannya rokok. Saya punya ide untuk saus baru. Tidak bisa perempuan ada di ruang saus. Kamu ingin membuktikan sesuatu pada dia. Aryo Bayu, aduh ya, rambutnya agak lain nih gue lihat. Oh lagunya, waduh ini bisa kena copyright nih anjir. Aduh. Saya melihat Bayu bersama laki-laki itu. Kalau sampean pikir sampean bisa bersanding dengan Dasia, sampean salah. Hati-hati dengan siapa sampean berurusan. Skalanya lebih besar daripada yang gue inget. Dasia yang akan terkena akibatnya.
Actingnya gue. Tapi di satu sisi, kamu juga takut buat ngadapin. Siapa lagi yang tahu soal ini? Saya harus menceritakan semua yang sebenarnya terjadi. Skalanya gede anjir. Gue nggak tahu kenapa last shotnya Dian tadi tuh mana tadi? Kayak gue itulah yang dinamakan karisma kawan-kawan. Surya tenggelam. Surya kretek. Gue jadi nyambunginya ke sana anjir. Pertama-tama di luar hal yang penting, di luar hal yang lebih substansial, satu yang langsung menarik perhatian gue adalah rambutnya Aryo Bayu. Kayaknya ini pertama kalinya deh gue ngeliat Aryo Bayu rambutnya rada panjang gitu. Biasanya kan pendek banget tuh ya. Dan kali ini bisa disisir guys. Ada polemnya pula anjir. Mantap. Oke, ke hal yang lebih penting ya. Rambut Aryo Bayu nggak bisa hilang dari ingatan gue. Ke hal yang lebih penting nih. Coba kapan terakhir kali lu lihat ada film atau series, film sih khususnya sebenarnya, film Indonesia, film lokal yang ngambil bentuk epic romance. Epic romance ya, bukan romance biasa gitu dan bukan sebatas romance berlatarkan masa lalu, bukan cuman period romance, tapi epic romance. Romance yang skala ceritanya gede, terus cakupan waktunya luas karena Gadis Kretek ini kan membentang ke dua generasi ya ceritanya, nggak cuma di satu generasi. Jadi skala ceritanya gede, skala waktunya juga gede, terus artistiknya dibikin dengan megah gitu. Gue sih nggak inget ada di beberapa waktu terakhir ya, kalau di zaman dulu gue mungkin ada gitu, tapi di beberapa waktu terakhir masih jarang banget. Gadis Kretek bukan semata-mata romance ya, ada banyak hal di sini, ada intrik keluarga, ada soal bisnis kretek, dan yang paling penting ada empowerment, tapi kan sampulnya itu romance, epic romance, dan itu masih jarang banget di Indonesia. Nah, ngomongin empowerment ini sih yang gue tertarik banget. Dari trailernya pun udah dibangun nuansa yang gini ya, nuansa yang lembut, indah, kadang lirih di luar adanya lagu Kala Sang Surya Tenggelam tadi ya, tapi kan nuansanya lirih, tapi kuat. Gue ngerasa itu kayak kesan yang sengaja dibangun buat mewakili ciri khas perempuan Jawa gitu, yang dari luar mungkin kelihatan diem, kalem, tutur katanya halus, tapi sebenarnya itu kokoh. Dan kalau misalkan dibutuhkan, diperlukan, dia bisa melawan, dia bisa berdiri dengan kakinya sendiri. Gue ngerasa itu adalah nuansa yang coba dibangun di trailernya. Dan kalau misalkan itu bisa ditranslate juga di filmnya, itu menarik banget. Dan dari beberapa momen di trailer tadi, gue yakin Dian Sastro juga bisa menghidupkan sisi itu dari karakternya. Sama yang tidak kalah penting, tentu saja ini judulnya Gadis Kretek, jadi otomatis yang memegang peran besar adalah soal rokok kretek, apalagi gitu. Itu penting rokok kretek di sini. Karakter Dasiah yang diperanin Dian Sastro kan sering dianggap remeh tadi ya, dibilang ngapain perempuan mainan rokok, mainan kretek, perempuan tuh cuman tempatnya ngelinting aja, walaupun dia sendiri punya gagasan yang bagus buat saus kreteknya. Ini relevan loh sampai sekarang. Coba lu lihat, cowok nih, gua misalkan rokok, kretek dianggap normal, cewek ngerokok dianggapnya wah nakal. Apalagi kalau kretek yang dirokok tuh bukan misalkan kayak EC yang kecil, tapi kalau misalkan ceweknya ngerokok kretek, waduh, citranya tuh dianggap negatif. Padahal why? Makanya buat gua rokok kretek di series ini adalah alat yang sempurna, alat yang pas banget buat nyampein pesan empowerment tadi. Oke, tapi kalau buat kalian semua bagaimana ngelihat trailer Gadis Kretek ini? Apakah lu bakalan nonton langsung pada saat rilis nanti 2 November? Karena Netflix biasanya kan langsung binge watching ya, langsung dirilis semuanya gitu 5 episode. Jadi apakah lu akan langsung nonton? Apakah lu merasa trailer ini menarik? Atau mungkin sebaliknya lu ngerasa nggak tertarik? Silahkan share opini lu di kolom komentar mengenai Gadis Kretek, mengenai trailernya, mengenai apapun soal series ini. Dan seperti biasa gue ingetin, jangan lupa like video ini, subscribe Cinecrip, dan misal pengen membantu kami bisa memberikan donasi seikhlasnya lewat berbagai macam hal, dari super thanks, saweria, sampai join membership di tier manapun sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Oke, so gue Rashid Hari, sampai ketemu di trailer reaction berikutnya.